Sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Direktur Pembangunan dan Pengembangan SIASN Badan Kepegawaian Negara, Ibu Jumiati. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia yang telah hadir secara daring. Kami ucapkan selamat datang dalam acara bimbingan teknis modul input izin mendaftar CPNS untuk P3K yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat 16 Agustus 2024. Saya Alia Zahira yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan simak secara seksama pembukaan acara ini oleh Direktur Pembangunan dan Pengembangan SIASN kepada Ibu Jumiati. Dengan hormat kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Aya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, Karo SDM, BKD, BKPSDM, ataupun unit pengelola kepegawaian di instansi baik di pusat maupun daerah. Terima kasih sudah bergabung di BIMTEK pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, pelaksanaan seleksi CASN tahun 2024 akan segera kita lakukan, khususnya untuk seleksi dari jenis CPNS. Nah, pelaksanaan ini eh, pengumuman di tanggal 19 Agustus untuk kemudian pendaftaran di tanggal 20. Sebagaimana kita sudah memperoleh uh, jadwal ya yang sudah dibuat oleh BKN. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari Kemenpan yang sudah diterbitkan bahwa ada juga peluang bagi teman-teman P3K yang sudah 1 tahun bekerja, terhitung kontraknya, untuk bisa mendaftar dan melakukan seleksi untuk menduduki jabatan CPNS. Nah, ini tentunya karena yang bersangkutan adalah sudah menjadi ASN dan sudah ada datanya di SIASN, untuk kemudian juga prosesnya semua sudah by system, maka proses untuk eh, dalam ini adalah bagaimana mereka untuk bisa melamar menjadi eh, peserta CPNS harus juga menggunakan sistem. Nah, siang ini kita sudah pada titik di mana kita perlu melakukan BIMTEK kepada teman-teman pengelola kepegawaian di seluruh instansi. Bagaimana sebetulnya fiturnya ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam melakukan proses tadi ya, flagging ya dari teman-teman yang P3K untuk bisa melakukan proses pendaftaran seleksi CPNS. Bapak Ibu sekalian, jadi memang ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau di apa untuk bisa menjadi uh, boleh dibilang referensi bahwa teman-teman itu yang P3K bisa dapat mendaftar di jabatan yang sama atau berbeda. Dapat juga mendaftar di instansi sendiri yang saat ini sedang mereka bekerja atau juga di instansi lain. Tetapi pada dasarnya mereka harus memperoleh persetujuan pimpinannya. Dalam hal ini persetujuan oleh PPK atau PYB. Nah, mekanismenya di internal instansi tentunya boleh saja atasan langsung memberikan persetujuan untuk kemudian disampaikan ke Biro SDM. Nanti Biro SDM-nya lah yang memperoleh list dari sistem kami untuk kemudian nanti prosesnya ada tinggal flagging. Nah, untuk jelasnya nanti teman-teman juga dari PPSC akan memberikan BIMTEK sehingga akan mengetahui seperti apa mekanismenya yang sudah diakomodasi dalam fitur. Bapak Ibu sekalian, dengan proses flagging ini memudahkan kita. Jadi memang list yang akan muncul adalah list yang memang teman-teman P3K yang sudah memenuhi persyaratan. Untuk kemudian nanti teman-teman berdasarkan izin dan juga persetujuan dari PPK atau PYB-nya bisa langsung melakukan proses yang nantinya datanya ini bisa masuk ke dalam
SSCASN. Nah, teman-teman sekalian, memang perlu dicermati eh, untuk bisa melakukan ini semua, teman-teman juga harus mengkonsolidasikan ya di dalam instansi. Karena memang kesempatan ini diberikan karena memang konsepnya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memang perbedaan antara P3K atau CPNS itu relatif eh, tidak ada, hanya mekanismenya saja bahwa yang satu ditetapkan langsung menjadi CPNS, satunya lagi berdasarkan kontrak yang dievaluasi sepanjang tahun. Meskipun CPNS juga sebetulnya dievaluasi sepanjang tahun berdasarkan kinerjanya. Namun demikian, ini tentunya bisa menjadi bahan diskusi di internal kaitan dengan tentunya kesempatan ini. Apakah bisa diberikan atau diperbolehkan ataupun tidak itu kembali kepada instansi masing-masing. Namun demikian kami membantu memudahkan melalui sistem. Nah, teman-teman sekalian, mohon perhatiannya, mohon fokusnya sehingga BIMTEK pada siang hari ini bisa efektif untuk kemudian nanti hal-hal yang masih menjadi keraguan atau hal-hal yang menjadi boleh dibilang pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan kepada teman-teman fasilitator untuk kemudian nanti bisa didiskusikan lebih lanjut atau dijelaskan lebih lanjut. Demikian teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf, saya tidak bisa mendampingi sampai akhir karena saya harus mendampingi Pak Deputi dalam penerimaan tamu di BKN. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon bantuan dan kerjasamanya juga agar pelaksanaan seleksi ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan juga tentunya tertib. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jumiati yang telah memberikan pembukaan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk kepada penguatan materi teknis oleh Mbak Ika Setiawati. Sudah ready Mbak Ika? Oke, sudah Mbak Aya. Oke, baik Mbak Ika. Dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Mungkin di beberapa teman-teman wilayah daerah sudah menjelang sore. Mungkin nanti sebelum ke aplikasi ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dulu Bapak Ibu. Jadi modul ini kami kembangkan untuk memfasilitasi flagging P3K yang dapat mendaftar sebagai CPNS, ya. Sebentar ya. Bentar, tunggu slide-nya on ya.
Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Ini sepertinya sayanya ke tendang ya. Sebentar, saya kirimkan materinya. Mau ngapain? Lihat-lihat aja. Ini mau lihat. Oh, ini mau tanya. Ada ya. Oke, udah bisa belum? Sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya? Ya? Oke. Iya. Oke. Jadi berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai negeri pengadaan pegawai ASN ya. Pasal 24 dalam hal P3K melamar dalam lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB. Nah, dari dasar hukum ini kami di BKN ingin memastikan bahwa P3K yang nantinya akan melamar di CPNS ini sudah mendapatkan persetujuan terutama dari PPK ya. Karena di sini yang mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB di instansi tersebut. Untuk alur proses bisnisnya, dimulai jadi nanti akan ada 3 profil ya. Yang pertama adalah profil untuk input. Jadi nanti akan diinputkan P3K yang sudah kami sortir datanya yang sudah memenuhi masa kerja minimal 1 tahun. Jadi kemudian setelah diinput ada approval. Setelah di approval nanti akan ada SK bentuknya kolektif gitu ya untuk pegangan baik instansi maupun dari sisi BKN nantinya terkait bahwa P3K ini sudah diberikan izin oleh PPK maupun PYB untuk mendaftar PNS. Nah, ini nanti profil yang harus ditambahkan Bapak Ibu. Jadi nanti mohon disampaikan ke pejabat eselon 2 yang membidangi bidang sumber daya manusia ya. Jadi untuk operator itu mungkin bisa di BKD atau di Biro SDM, tapi untuk approvalnya kami harapkan itu ada di eselon 2 yang memang membidangi SDM. Nah, baik kepala biro maupun kepala BKD atau BKP SDM. Kemudian untuk TTE, jadi ini fiturnya hanya memfasilitasi tanda tangan elektronik gitu ya. Untuk izin daftarnya itu harus dari PPK instansi. Jadi harus sampai SK-nya ditetapkan. Ya, surat izinnya itu sudah sampai harus ditetapkan atau ditandatangani oleh PPK, baru nanti data tersebut akan kami sinkronisasi ke SSC ASN. Ya, jadi kalau misalnya belum sampai tanda tangan PPK, datanya tidak akan tersinkronisasi. Jadi PPK tersebut belum bisa mendaftar CPNS. Nah, untuk template SK nanti Bapak Ibu bisa mendownload template SK-nya di menu ini dan mengunggahnya ya. Bisa disesuaikan untuk template SK-nya. Karena kenapa harus pakai template SK gitu ya, nggak flagging aja gitu ya. Karena sebenarnya tadi saya sampaikan ini untuk menjadi dasar pegangan kita ketika nanti ada ketika P3K-nya ini misalnya diterima di CPNS gitu ya, kita akan lanjutkan prosesnya untuk pengusulan pemberhentian P3K-nya. Jadi nanti akan menyambung dengan layanan pemberhentian P3K. Dan ini bisa menjadi pegangan kita ke depannya ketika ada permasalahan mungkin gitu ya atau seperti apa karena tadi dikembalikan lagi untuk P3K yang bisa mendaftar itu adalah kewenangan PPK untuk memberikan izin dia mendaftar di dalam instansi, di luar instansi maupun tidak diizinkan untuk mendaftar di CSN tahun ini. Nah ini, jadi nanti Bapak Ibu admin SISN ya, ini fiturnya ada di menu layanan pemberhentian. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa di sini ada di menu layanan pemberhentian. Nanti setiap PPK harus diberikan flagging ya. Kalau untuk boleh jika diizinkan mendaftar ya, itu harus diberikan flagging apakah hanya di dalam instansi ataukah dia bisa mendaftar di dalam maupun di luar instansi.
Ya, jadi kalau yang pilihan nomor 2 mendaftar SSCSN di luar instansi itu berarti bisa mendaftar di dalam instansi maupun di luar instansinya. Tapi kalau hanya di dalam instansi, berarti dia hanya bisa mendaftar sesuai dengan instansi posisi dia saat ini. Nah, jika P3K ini tidak di-flagging oleh teman-teman admin, itu maka di sistem akan menyampaikan bahwa P3K ini tidak dapat mendaftar CPNS. Jadi setiap P3K ini harus diberikan flagging mana saja yang boleh mendaftar dan mekanismenya apakah di dalam maupun di luar instansi atau di seluruh instansi ya. Nah, ini berkaitan dengan jadwal Bapak Ibu karena pendaftaran ya. Kalau kita lihat di sini pendaftaran itu sampai 6 September. Jadi harapannya nanti mohon bantuan teman-teman kantor regional juga yang apa namanya join di Zoom ini untuk membantu mendelivery ke wilayahnya gitu ya supaya sebelum eh, 5 September atau 4 September semua P3K sudah di flagging. Walaupun kami nanti akan mencoba setiap minggu akan kita coba ya kita lihat apakah ada instansi yang belum memberikan flagging kepada P3K-nya gitu ya. Kalau memang diberikan izin gitu ya. Jadi nanti kami akan mencoba membuatkan listing dan memfollow up ke setiap kantor regional dan terutama juga yang di pusat apakah kalau dia tidak di flagging berarti memang di instansi tersebut misalnya mengambil kebijakan untuk P3K-nya tidak diberikan izin untuk mendaftarkan CASN. Jadi sesuai dengan permintaan tadi, kita akan minta kalau tidak diberikan tanda itu berarti tidak diizinkan untuk mendaftar CASN ya. Jadi fitur ini sangat penting karena eh, waktunya juga sudah tinggal sedikit ya. Kita besok sudah 17 Agustus, sudah 2 minggu, tinggal 2 minggu lagi. Harapannya semua P3K yang ada di listing, kami akan di fitur ini nanti ada listing P3K yang memang sudah diizinkan untuk mendaftar secara peraturan gitu ya. Jadi harapannya semua sudah diberikan tagging, apakah diperbolehkan mendaftar atau jika memang tidak diperbolehkan mendaftar itu akan tidak perlu ditandai tapi dikonfirmasi saja, dikonfirmasi nanti kami akan apa namanya? Jadi tahu ketika ada pertanyaan mungkin datang ke baik kantor regional, ke instansi maupun di BKN, kita bisa tahu bahwa data P3K tersebut tidak di-tagging karena tidak diizinkan untuk mendaftar CASN di tahun ini. Mungkin itu dari saya. Kita lanjut ke aplikasi, Mbak Alia. Baik, terima kasih Mbak Ika atas pemantapan materinya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita akan menuju kepada pemaparan materi teknis ya atau demo aplikasi yang akan dipaparkan oleh Mas Hari Prihantono. Mas Hari sudah siap ya? Mas Hari? Iya. Oke, Mbak ya. Baik, silakan Mas Hari untuk pemaparan teknisnya. Ya, izin Bapak Ibu, saya melanjutkan untuk proses bagaimana cara mengusulkan izin daftar ini ya. Nanti sebenarnya izin daftar ini akan digunakan izin daftar ini akan digunakan untuk nanti pembuatan akun di SSKSN. Jadi nanti seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ika, di sini ada dua jenis status ya. Status izinnya itu dapat melamar di dalam instansi ataupun di seluruh instansi. Nah, tahap pertama mungkin Bapak Ibu bisa melakukan setting role di layanan administrasi untuk menambahkan role atau user ya di sini. Nanti tinggal cukup di search saja namanya, dilakukan ubah role. Terusnya ini role-nya ada pada layanan sistem informasi pemberhentian dan di sini nanti administrasi pemberhentian.
Nah ya, di sini nanti ada yang namanya izin daftar ya Bapak Ibu. Semua ya kegiatan ini nanti namanya izin daftar. Yaitu ada operator izin daftar, approval izin daftar, TTI izin daftar. Mungkin biar masuk ya, jadi dipastikan ini terchecklist ya sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti ini. Nanti setelah selesai, sudah masuk, nanti menunya itu akan ada seperti ini. Layanan pemberhentian operator izin daftar. Ini adalah langkah pertama yang akan kita lakukan. Kita klik yang operator izin daftarnya. Nah, di sini selamat datang di halaman info surat izin daftar untuk daftar CPNS. Terusnya kita mulai input. Nah, di sini jadi nanti P3K yang akan berniat untuk melakukan pendaftaran itu mengajukan dirinya ya. Nanti teman-teman admin akan bisa melakukan inputannya. Tetapi ada beberapa validasi yang akan dilakukan pada sistem, yaitu contohnya akan mengecek ya tanggal awal kontraknya itu harus memenuhi 1 tahun. Jadi nanti kalau sekarang sudah bulan Agustus, Mas, berarti minimal tanggal awal kontraknya itu harus 1 Agustus tahun 2023. Nanti juga kalau misalnya belum memenuhi 1 tahun, dia akan terbaca tervalidasi tidak memenuhi syarat untuk melakukan pengajuan. Ya, sebentar saya akan contohkan untuk NIP-nya. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya dia tidak tervalidasi, maka pas saat pencari pegawai dia akan terkena validasi. Contohnya dia sudah belum memenuhi masa kontraknya 1 tahun, atau cari pegawai ini tidak bisa dilakukan apabila usulan pernah dilakukan sebelumnya. Karena ini nanti usulannya akan bersifat kolektif ya Bapak Ibu. Jadi saat pengusulan ini bisa maksimal itu 100 usulan NIP P3K-nya. Nah, setelah dicari, dipilih jenis persetujuannya, ini ada lagi untuk mendaftar SSN di dalam instansi dan di seluruh instansi. Ini dipilih dahulu, ditambah. Nah, pada saat proses penambahan seperti ini, Bapak Ibu masih bisa melakukan fit hapus. Jadi kalau misalnya ada nih pas saat menambahkan, seharusnya di sini di dalam, tapi seharusnya di seluruh instansi itu bisa hapus, bisa ditambahkan kembali. Terusnya pilih yang di seluruh. Ya, seperti Bapak ini ya Bapak Ibu. Dan di sini ada contoh yang kedua, yaitu seperti ini. Ya, di sini juga ditambahkan. Nah, jadi ini maksimal nanti jumlahnya ada 100 ya, tidak bisa melebihi dari 100 usulan untuk pembuatan SK kolektifnya. Ada beberapa validasi yang dilakukan pada sistem. Ini seperti ini contohnya. Nah, jadi di dalam satu list yang telah diusulkan tidak boleh ada 2 nama yang bersama ya, atau NIP yang sama. Kita juga ngecek di dalam sistem. Nah, kalau sudah kita klik selanjutnya. Nah, di dalam angka selanjutnya itu adalah kita akan memasukkan nomor surat, tanggal surat, pejabat approval, dan penanda tangan. Nah, ini syaratnya nih harus sudah termapping dulu ya Bapak Ibu untuk approval, pejabat approval dan penanda tangan. Gimana caranya ya? Ya seperti tadi harus sudah dikasih role dulu ya untuk approval dan penanda tangan ya. Ini ketikkan saja suratnya, ini dia bersifat free text. Di tanggal surat bisa dipilih. Nah, pejabat penandatangannya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita bisa buat surat. Jangan lupa ya, apabila setiap penambahan atau pengurangan itu kita bisa klik buat surat. Kalau sudah klik buat surat, kita klik refresh.
Oh ya, maaf, mungkin saya terlewat menjelaskannya. Sebelum kita pada saat proses pembuatan surat, kita harus melakukan upload dokumen terlebih dahulu ya. Upload template izin daftar. Nanti templatenya akan kita kasih. Posisinya ada kita masukkan di support SISN. Kita upload dulu dokumennya. Ya, ada di layanan administrasi untuk unggah template. Ya, di sini pas saat unggah template, pilih jenis layanannya untuk yang sistem informasi pemberhentian dan pilih untuk yang surat izin daftar ketiga. Klik upload. Selanjutnya akan kita coba buat SK lagi. Ya, di sini nanti bentar, kayaknya sedang ada jalan di sini. Ini nanti dibuat SK, dia akan muncul. Nih, ya saya contohkan ya, sudah yang sudah berhasil itu contohnya seperti ini.
macet lagi. Ya, kita contoh ini ya. Nanti contohnya yang sudah berhasil tergenerate itu seperti ini. Di atas itu adalah kop surat, jadi mengikuti kop surat instansinya Bapak Ibu. Di sini nanti untuk pengisian ini sudah ini ya kita kasihkan defaultnya. Jadi nanti di sini ada juga lampirannya di bawah. Ini nanti nama-nama yang sudah diajukan. Di sini adalah nama P3K-nya. Nanti di sini akan terisi statusnya ya. Ini status izin daftarnya itu di dalam atau di luar. Jadi nanti di dalam lampiran ini akan maksimalnya itu 100 list untuk nih P3K-nya. Nah, kalau sudah ini nanti kami cek kembali dalam proses generate-nya. Kalau sudah nanti akan terkirim. Kalau sudah terkirim ini ada pengecekan ya. Jadi kita melakukan validasi apabila Bapak Ibu belum membuat membuat perteknya membuat SK kolektifnya itu tidak bisa. Jadi harus di generate dulu dan berhasil menjadi previewnya. Nah, ini nanti ada pertanyaan bagaimana apabila Bapak Ibu ada perbaikan ya dalam melakukan usulan itu nanti ada juga namanya itu menu monitoring di sini. Di layanan operator ini ada namanya monitoring izin P3K ya. Nanti bisa diklik jadi semua usulan yang belum selesai diusulkan atau bisa memantau ya prosesnya itu udah sampai mana bisa klik di monitoring. Ini contoh. Nah, ini contohnya di sini monitoringnya. Jadi akan kita berikan informasi berupa nomor surat, jumlah P3K. Maksudnya ini adalah berapa banyak jumlah NIP yang diusulkan di dalam satu nomor surat ya Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Jadi nanti bisa diedit-edit. Kalau misalnya belum diusulkan ini, jadi kita bisa edit. Akan muncul list yang seperti tadi. Ini bisa kita hapus atau bisa kita tambahkan lagi. Ini misalnya contohnya di sini kalau misalnya kita hapus, kita klik selanjutnya. Nah, di sini nanti di dalam monitoringnya itu dia akan berubah ya statusnya itu seharusnya dia akan menjadi satu. Jumlah P3K-nya mengikuti jumlah yang diusulkan. Ya, jadi kan selalu refer ke data barunya. Kalau misalnya kita edit, kita tambahkan lagi. Nah, ini akan berubah jadi dua. Nah, kalau sudah nanti kita klik kirim.
Nah, langkah selanjutnya nanti juga sama ya. Ini seperti cara di SISN, mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Selanjutnya akan masuk ke approval, nanti juga sama. Kita akan menyediakan data nomor surat, jumlah P3 ke tanggal surat. Nanti surat yang sudah tergenerate akan di sini bisa diklik, dibuka tab baru. Jadi nanti kalau misalnya ada perbaikan itu nanti bisa kita klik tolak. Nah, nanti kalau misalnya ditolak itu untuk petugas operatornya bisa menambahkan atau mengurangi atau melakukan editing untuk status izinnya. Ya, kalau sudah setujui, jangan lupa untuk memasukkan password untuk saat petugas approval itu memasukkan password untuk MySN ya. Jadi mungkin jangan memasukkan untuk passphrase, ini memasukkan password MySN. Seperti itu. Kalau misalnya ditolak, juga nanti ditambahkan keterangannya, misalnya keterangan tolaknya apa, misalnya untuk berikut harap mengganti status izinnya menjadi apa gitu. Jadi di luar atau ada perubahan status izin ataupun ada pengurangan, ada penambahan pegawai di dalam list usulan kolektifnya. Seperti itu. Kalau sudah disetujui, kalau sudah sesuai, klik maka akan masuk ke inbox operator atau petugas pejabat TTD dan langkah selanjutnya akan dilakukan DS. Tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan parade sesuai urutan yang ditentukan. Sekretariat Mohon izin Utama, Bapak Ibu, mohon tunggu sebentar, kami sedang ada Kedeputian pengumuman Bekasi. di 3. kantor ya. Kedeputian Sinka. 4. Kedeputian Wasdal. 5. Kedeputian PMK. 6. Pusat-pusat Inspektorat dan Sekretariat BPASN. Demikian pengumuman ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Baik. Nah, setelah nanti surat usulannya sudah ditandatangan oleh pejabat penandatangan, nanti akan muncul tombol sinkronisasi SSCASN. Maksudnya tombol sinkronisasi ini adalah akan mengirimkan ya yang sudah di flagging Bapak Ibu tadi. Misalnya NIP saya ditandai sebagai untuk mendaftarkan di dalam instansi. Nanti flagging itu yang disetujui oleh Bapak Ibu dan pejabat penandatangan itu akan dikirimkan ke ke SSCN sebagai panduan pembuatan akunnya. Proses sinkronisasi SSCASN ini hanya bisa dilakukan sekali ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah diklik sinkro ini tidak bisa diklik sinkro lagi. Itu kita sebagai batasan sebagai kita biar tidak dilakukan sinkro berkali-kali. Ya, di sini nanti juga bisa dicek ya, mungkin nanti kita tambahkan button detail untuk melakukan pengecekan apakah sudah berhasil atau tidak di sini. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan pengecekan ya. Jadi kan di sini kan dari tadi kita hanya menampilkan nomor suratnya saja ya. Bagaimana kalau saya ingin melakukan pengecekan by nomor NIP. Nah, jadi kita sudah sediakan nih Bapak Ibu. Jadi bisa memasukkan ya, ini kita ingin mencari NIP-nya saja atau nomor suratnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mencari NIP akan tertera nomor suratnya, dia nomor urut berapa di dalam surat dan akan kita munculkan juga surat yang sudah ditandatangani. Tapi kalau misalnya kita mencari by nomor surat akan kita munculkan seperti ini, nomor surat, jumlah yang terdata di dalam surat dan pet suratnya. Nanti kita sudah cukup sekian presentasi dalam proses pengajuan ya surat izin mendaftar CPNS bagi P3K. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Ibu Moderator Mbak Alia Zaira. Terima kasih. Baik, karena Mbak Aya sedang ada
rapat lain. Bapak Ibu, untuk pertanyaan kami buka di link Slido ya. Jadi karena untuk menghemat waktu, kita bisa mulai langsung tanya jawab. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang ada di Slido ya. Boleh dibantu share, Mas Danu? Nah, saya suka. Ya, pertanyaannya mohon bisa ditulis di Slido karena kalau saya lihat hampir sama ya pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita akan coba menjawab dari paling bawah. Di sini juga ada Bapak Anggi ya, Mas Anggi nanti bisa eh, mengkoreksi kalau ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab ya. Paling bawah, Mas, coba. Danu, error lu. Hah? Oke, jadi eh coba yang recent, Mas. Jadi bisa kelihatan. Kita mulai dari bawah aja ya. Nah, kalau tadi saya lihat ada beberapa yang minta fitur impor Excel ya. Nah, itu maaf izin Bapak Ibu tidak kami akomodasi karena apa? Karena data yang bisa ditandai itu adalah data yang sudah kami pilih dari database. Jadi Bapak Ibu nanti ada listnya ya, Mas Danu ya. Nanti kalau bisa ditampilkan listing, ada menu listing data P3K yang memang sudah boleh diajukan izinnya. Jadi tidak ada impor Excel-nya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih dari listing tersebut, memasukkan NIP-nya satu persatu untuk diberikan izin apakah dia bisa diizinkan untuk mendaftar di dalam instansi maupun di luar instansi. Itu yang pertama. Jadi untuk prosedur untuk unggah Excel-nya itu tidak kami validasi, tidak kami fasilitasi ya. Kemudian untuk perhitungan 1 tahunnya nanti Pak Anggi mohon kalau saya salah kalau mohon dikoreksi itu per TMT ya. Kalau saya tidak salah jadi bukan tanggal SK tapi di TMT-nya kita ceknya. Kemudian kalau ini hanya flagging Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya flagging. Flagging itu dalam artian di Permenpan 6 2024 ini P3K ini diberikan izin. Sebenarnya ini adalah preventif kami dan juga teman-teman di Menpan kalau P3K ini mendaftar CPNS kemudian dia diterima tapi tidak dilepas oleh PPK-nya. Ya, itu banyak terjadi di tahun sebelumnya. Nah, dengan ada flagging ini berarti P3K ini ketika mendaftar CPNS di periode tahun ini itu memang ketika nantinya diterima itu proses pengajuan atau permohonan pengunduran dirinya atau pemberhentian P3K-nya bisa disetujui oleh PPK-nya. Ya, jadi kalau misalnya ketika di flagging nih terus dia nggak lulus, apakah dia dari P3K? Enggak. Jadi ini hanya flagging, ya flagging ketika nanti mendaftar CPNS di SSCN itu akan dilihat ya apakah dia sudah mendapatkan persetujuan atau belum baru bisa mendaftar CPNS untuk P3K P3K ini. Makanya tadi saya sampaikan ada concern waktu Bapak Ibu ya, ada concern waktu di mana sebelum pendaftaran itu ditutup, harapannya semua P3K ini sudah terflagging ya. Nanti kami akan mencoba per setiap minggu melihat apa namanya pergerakan datanya ya. Kalau memang nanti sampai menjelang penutupan pendaftaran itu Bapak Ibu tidak melakukan flagging, berarti instansi tersebut memang mungkin tidak mengizinkan P3K-nya untuk mendaftar CPNS ya. Jadi itu yang nanti akan kami sampaikan ke pimpinan ketika akan ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Kemudian apa ya yang mengikuti CPNS? Ya pokoknya ini tuh hanya flagging Bapak Ibu ya. Jadi nantinya ketika dia nggak lulus atau dia berubah pikiran, dia tetap menjadi P3K. Jadi ini hanya flagging saja yang untuk memudahkan eh, kami gitu ya mengetahui bahwa YBS ini sudah diberikan izin untuk mendaftar CPNS gitu ya. Untuk PPK dan PYB, kalau Mas Anggi mungkin bisa dibantu ya untuk PYB-nya ini, apakah bisa sekretaris menteri atau seperti apa ya? Ya, kalau untuk instansi pusat memang ada klausul untuk PPK dan PYB ya. Jadi diperkenalkan Mm-mm. sesmen sekretaris menteri.
Kalau untuk Itu. daerah, Untuk daerah kita tetap ke PPK ya. PPK. Oke, berarti itu ya Bapak Ibu ya jawabannya ya. Oke. Apa lagi Mas? Ya, untuk template tadi udah di-share ya sama hostnya. Jadi Iya. template-nya bisa langsung diakses, terus juga buku panduan juga sudah ada manual book-nya. PPK mengajukan pendaftaran CPNS melalui SSCN, Pak. Sama prosesnya. Hanya Bapak Ibu nanti berkoordinasi dengan PPK dan Kepala BKD atau pejabat setingkat eselon 2 terkait SDM ya, Kepala BKD atau Kepala Biro SDM-nya. P3K ini yang sudah 1 tahun ini secara aturan sudah bisa mendaftar CPNS, apakah diizinkan gitu ya, diizinkan untuk mendaftar atau tidak. Jadi karena masing-masing instansi mungkin punya eh, kebutuhan yang kebutuhan ASN sendiri-sendiri apakah memang diperbolehkan atau tidak gitu. Ya, jadi nanti mekanismenya, Bapak Ibu, ini kami memang hanya memfasilitasi nanti usulan itu diusulkan oleh Biro SDM atau BKP SDM. Tapi mekanisme di luar itu misalnya dari unit-unit kerja atau satker-satker atau OPD-OPD, silakan nanti berkoordinasi dengan Biro SDM atau Biro Kepegawaian atau BKP SDM atau BKD. Jadi nanti berprosesnya di luar ya. Jadi pegawai itu tidak langsung ya. Memang kami harapkannya nanti memang harus ada izin ya, harus ada izin dari pimpinannya PPK. Dan ini juga pasti kan berproses, tidak langsung langsung ke PPK, tapi bisa jadi dari unit kerja nanti mengusulkan ke Biro SDM atau BKD-nya, nanti dari BKD baru menginput operator BKD menginput ke dalam SISN untuk diizinkan, usul izinkan, nanti finalnya nanti di PPK ya, Pejabat Pembina Kepegawaian untuk diberikan izin. Izin pun tadi ada dua ya, tadi mungkin Mas Ari juga udah sampaikan ada dua izin dari dua melamar ke dalam instansi, maksudnya hanya di dalam instansi tersebut atau boleh diperkenankan melamar ke instansi luar ya, di luar instansinya. Gitu. Tanggal mulai kerja itu terhitung 1 tahun sesuai tanggal TMT ya, TMT mulai kontraknya. Iya, di Gitu ya. TMT ya. Nah, ini Iya. ada yang aneh nih. Jika TMT P3K di SSN dan di SK tidak sama gitu kan. Sedangkan TMT yang benar di SK. Ini harus data SSN-nya diperbaiki Bapak Ibu. Ini jangan ini berarti kan SK-nya tidak mencetak melalui SISN ya. Kalau mencetak SK-nya menjadi SSN, itu tidak mungkin TMT P3K-nya beda dengan tanggal SK-nya karena sudah satu sistem. Jadi yang tanggal TMT P3K yang ada di SK itu harusnya sama dengan yang ada di sistem. Kalau berbeda, silakan pengajuan perbaikan pertimbangan teknisnya ya karena pasti di pertimbangan teknisnya beda dengan di SK-nya gitu. Ini pertanyaannya, bolehkah tidak kolektif? Nah, memang kami menyiapkannya ini secara kolektif Kolektif. ya. Iya, Kolektif ya, karena kan ini flagging ya. banyak. Bapak Ibu Hmm. jadi ini takutnya khawatirnya banyak, karena ini tantangannya oleh PPK kan nggak mungkin satu-satu ya. Kalau pegawai P3K-nya banyak, nanti agak repot PPK-nya memang kami siapkan kolektif. Seperti itu. Tapi usulan bisa beberapa usulan ya. Jadi tidak hanya satu usulan untuk satu instansi, jadi boleh beberapa usulan. Seperti itu. Oke. Hmm. Pertanyaannya, bagaimana kalau P3K kualifikasi pendidikan D3 dapat melamar ke jenjang ahli pertama? Nah, kalau memang memenuhi kriteria silakan. Jadi, misalnya saat ini masih terampil ya, P3K-nya terampil. Nah, apakah bisa ke ahli pertama? Kalau yang bersangkutan memenuhi kriteria mendaftar CPNS, ya silakan diperkenankan Bapak Ibu. Jadi, ini kan bagian dari perbaikan karir ya. Jadi, jenjang karirnya dari si P3K tersebut. Jadi, bisa naik menjadi menggunakan ijazah S1-nya. Atau kalau misalnya ada S2-nya ya silakan juga. Jadi diperkenankan ya Bapak Ibu. Untuk buku panduan link Zoom nanti akan ada di helpdesk support BKN SISN ya. Nanti bisa di-download aja di situ. Seperti yang sudah di-share di meeting group chat. Ya, untuk P3K yang tidak memiliki masa kerja setahun itu langsung terkunci di sistem ya. Nah, apakah P3K bisa mendaftar CPNS? Bisa, Bapak Ibu. Oke, tadi sepertinya P3K mendaftar CPNS tidak lulus admin, ya dia tetap menjadi P3K. Ya, tetap tidak langsung serta-merta dia diberhentikan menjadi P3K, tidak. Oke, ini pertanyaannya apa yang dimaksud dengan instansi di dalam instansi? Ya berarti kalau yang bersangkutan sekarang misalnya bekerja pada instansi Kota Tangerang, maka yang bersangkutan hanya bisa melamar pada pengadaan CPNS di Kota Tangerang.
Tapi kalau diizinkan keluar instansi, maka misalnya saat ini bekerja di Kota Tangerang diperkenankan untuk melamar misalnya ke Kabupaten Maros misalnya. Itu juga diperkenankan atau ke kementerian itu dipersilakan. Jadi di luar itu berarti boleh ke instansi lain. Tapi kalau misalnya diberikan instansi luar tapi dia melamar ke dalam ya silakan juga masih diperkenankan. Karena izinnya ke seluruh instansi ya. Jadi untuk usulan ini nggak ada dokumen yang diupload ya, tapi setelah eh, Bapak Ibu melakukan input dan approval, nanti ada SK kolektif yang di-generate oleh sistem. Ini menandakan kepada kami bahwa flagging ya atau izin yang diberikan ini memang sudah disetujui oleh PPK atau PYB. Kemudian eh, dan kalau dari YBS-nya itu kami tidak ada formatnya ya. Jadi kalau dari sisi kami lebih melihat ini sebenarnya harusnya keputusan dari PPK dan Kepala Biro atau Kepala BKD. Apakah akan mengizinkan P3K-nya untuk melamar CPNS atau tidak gitu ya Mas Anggi ya. Jadi bukan masing-masing P3K-nya mengajukan diri gitu ya Mas Anggi Iya, ya. ya Ya, Kak. ini kewenangan PPK ya. PPK Ya, mengizinkan kewenangan atau enggak. PPK. Karena di Betul. Permenpannya juga berbunyi seperti itu. Jadi Iya, kalaupun jadi PPK tidak mengizinkan ya udah tidak diizinkan. iya, betul. Jadi tadi di sini yang kacamatanya adalah dari teman-teman pengelola kepegawaian dengan Kepala BKD dan PPK itu menyetujui atau tidak jika P3K yang sudah 1 tahun bekerja ini dapat melamar CPNS dulu ya, karena yang kita akan dibuka pertama adalah yang CPNS ini. Nah, itu yang data yang nantinya terflagging dan akan digunakan sebagai basis data untuk pelamaran di SSC-ASN. Nah, Bapak Ibu, satu lagi, ketika sudah sinkro, ini hati-hati ya untuk flagging ini. Kalau sudah nanti disetujui oleh PPK-nya, lalu Bapak Ibu sudah sinkro ke SSCN, itu tidak ada namanya rollback atau dikembalikan lagi atau mundur. Kalau sudah sampai sinkro SSC-ASN, ya, itu sudah terkunci, berarti dia diberikan izin, gitu ya. Itu jangan jadi dipastikan bahwa ketika nanti akan sinkro SSC-ASN itu tidak bisa mundur lagi. Yang masih bisa mundur adalah ketika dari approval mundur ke operator atau dari mau tanda tangan SK mundur lagi ke operator. Itu bisa mundur. Tapi ketika sudah tanda tangan SK lalu dia mau sudah klik sinkro ke SSC-ASN itu sudah tidak bisa mundur lagi stepnya. Ya, jadi harus diperhatikan teman-teman admin kalau akan klik sinkro SSC-ASN gitu ya. Pastikan memang sudah apa namanya dipastikan P3K ini bisa mendaftar gitu. Ya, tadi Bisa pertanyaan bisa random ya. Ada yang mau yang A di dalam, yang B di luar itu bisa random. ya dalam satu usulan bisa macam-macam ya, ada yang di dalam, ada yang di luar, itu silakan digabung. Nah, tadi ada pertanyaan kalau misalnya tenaga non ASN yang sudah terdaftar di database BKN pada saat pendataan, apakah bisa melamar CPNS, kemudian nggak lulus, apakah bisa lanjut lagi mendaftar P3K? Nah, untuk tahun anggaran yang sama hanya diperkenankan 1 kali ya, hanya 1 kali. Jadi kalau udah daftar CPNS maka tidak bisa mendaftar pada tahap nanti seleksi P3K. Jadi memang ini pilihan ya, mau daftar CPNS atau mendaftar P3K. Seperti itu. Nah, Jadi ini adalah pertanyaan, jika izin P3K yang belum memenuhi masa kerja 1 tahun, apakah boleh mendaftar CPNS? Nah, tidak bisa ya, karena tidak ada nggak bisa. izinnya, tidak memiliki izin, tidak ada flagging. Jadi masih masuk ke dalam data blokir ya, data Ya. blokir ASN aktif. Jadi yang kurang dari 1 tahun itu sudah kami blokir datanya. Nah, mekanisme pembukaan blokirnya itu menggunakan mekanisme ini, Bapak Ibu, dan itu hanya untuk yang sudah 1 tahun ya, minimal 1 tahun dari TMT-nya. Jadi yang akan kita cek di sistem adalah TMT-nya, baru bisa nanti dia memberikan flagging ke SSCN bahwa dibuka blokirnya untuk bisa mendaftar di SSCN gitu. Nah, ini mekanisme Approval-nya harus ya, S12 ya. Gimana iya. Mas? Nah, ini untuk SK daftar CPNS, SK ini apakah bisa tanda tangan manual? Ini tidak bisa ya. Nggak bisa Jadi semua TTN. semuanya harus TTE. Jadi kalau ada PJ-nya silakan diaktifasi. Apalagi PJ-nya ini merupakan ASN ya. Silakan ke My ASN, aktivasi mandiri itu bisa dilakukan. Jadi seluruh approval ini menggunakan tanda tangan elektronik BSRE. Kalau apakah yang tadi ya bukan ajuan dari si PPK, tapi hasil koordinasi PPK, Kepala Biro dan
kepala biro ya, terutama atau kepala BKD, apakah P3K yang lebih dari 1 tahun? Makanya tadi di modul ini ada listing nama-nama yang menurut sistem sudah lebih dari 1 tahun ya untuk masa kerjanya. Nah, orang-orang tersebut yang nanti ditandai apakah mau diizinkan atau tidak gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memberikan flagging terhadap orang-orang tersebut tidak akan bisa mendaftar. Jadi harus di flagging, boleh mendaftar di dalam kah atau di seluruh instansi gitu ya. Jadi bukan menunggu P3K-nya ke tempat Bapak Ibu, baru Bapak Ibu flagging, bukan. Tapi Bapak Ibu sebagai admin nanti dikoordinasikan dengan Kepala BKD atau Kepala Biro SDM-nya dan PPK-nya. Mekanisme P3K ini apakah akan kita berikan untuk mendaftar CASN tahun ini atau tidak gitu ya. Jadi jangan, oh ini harus nunggu P3K-nya. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apakah tidak melanggar? Ya, menurut Permen 6 2024, Pak, itu memang harus ada persetujuan PPK ya, Mas Anggi ya. Ya, karena kalau sudah lulus lalu nanti tidak bisa diberhentikan dari P3K-nya karena tidak disetujui oleh PPK-nya, itu juga menjadi kendala tersendiri gitu ya. Nah, untuk surat itu tadi sudah dijawab semuanya menggunakan TT elektronik ya, karena ini supaya mempercepat proses sebenarnya. Jadi harapannya mau PPK-nya ada dimanapun bisa menggunakan tanda tangan elektronik gitu. Untuk setting TTS sebenarnya sama seperti tanda tangan yang lainnya, tanda tangan SKKP kah, SK pemberhentian itu sama settingnya. Nanti di buku panduan akan didetailkan, mungkin nanti ya kita tambahkan lagi untuk bagaimana melakukan setting tanda tangan ini ya, tanda tangan digital ya, Mas Danu. Nanti kita tambahkan panduannya. Nah, ini pertanyaannya bagaimana mengetahui P3K yang mendaftar CPNS baik instansi sendiri maupun instansi lain. Nah ini kan usulan ya Bapak Ibu ya, Hmm. usulan persetujuan. Nah berarti kan ada yang mengajukan, ada yang permohonan lah, istilahnya ada yang bermohon. Nah ini berarti nanti kalau P3K-nya bekerja pada OPDA misalnya, dari OPDA nanti mengirim memo dinas, biasanya kan memo dinas ya, ada memo dinas nanti usul. Apakah diizinkan? Berarti ketika kepala OPD-nya mengirimkan memo dinas berarti kan secara administratif sudah diizinkan oleh kepala OPD-nya. Nah, nanti kepala OPD-nya mengirim memo dinas ke BKD atau BKP SDM. Kalau di pusat berarti ke Biro SDM. Nanti tinggal kepala biro menyetujui atau tidak. Nah, ini mulai persetujuannya melalui sistem ya di SIASN. Ini boleh masuk. Untuk usulannya nanti kepala BKD memberikan persetujuan atau menolak. Kalau setuju berarti lanjut ke PPK. Tinggal PPK menyetujui atau menolak ya. Karena kewenangan terakhir ini merupakan kewenangan di PPK ya. Finalnya di PPK. Ini ada yang nanya kalau sekda bolehkah Mas Anggi? Kalau daerah Ya, ini harus PPK ya untuk di harus PPK daerah. ya? Oke, harus PPK ya Bapak Ibu. Untuk PPK yang belum 1 tahun nggak bisa karena pasti dia terflagging sudah saat mendaftar langsung ke kunci ya. Dan dia kan tidak bisa dibuka blockingnya eh, dengan modul ini gitu ya karena dia tidak ada di listing yang bisa mendaftar gitu ya. Deadline pelamaran itu kalau di surat 6 September, Pak. Jadi makanya sebelum 6 September itu harapannya semua P3K-nya sudah terflagging gitu ya. Apakah karena sistem akan melihat ketika Bapak Ibu tidak menflagging dia boleh mendaftar berarti dianggap tidak diizinkan untuk mendaftar gitu ya Mas Anggi ya. Jadi harus di flagging kalau dia apakah boleh mendaftar di dalam instansi ataupun di luar instansi gitu ya. Kami akan nanti mencoba secara periodik apa namanya mengontrol flagging ini gitu ya. Karena supaya juga nanti ketika ada pertanyaan kenapa tidak bisa mendaftar gitu ya. Ini yang nanti akan kami sampaikan bahwa untuk P3K yang sudah 1 tahun dan ingin mendaftar itu harus mendapatkan persetujuan dari PPK-nya dulu dengan layanan ini. Kalau sudah sinkro tidak bisa ya. Kalau sudah sinkro ke SSCIN tidak bisa lagi dibatalkan. Jadi harus hati-hati ya. Tidak bisa di rollback kalau sudah di sinkro ke SSCIN. Ya, jadi Bapak Ibu eh
eh, mohon sekali gitu ya, yang bisa diturunkan lagi tuh kalau dari approval turun ke operator atau dari tanda tangan mau dikembalikan lagi ke operator itu bisa. Tapi kalau sudah ada tanda tangan lalu sudah klik Sinflow SSC ASN itu tidak bisa dikembalikan lagi. Ya. Nah ini Bapak Ibu memang datanya sendiri. Jadi nanti kalau misalnya P3K tersebut, misalnya TMT-nya awal 1 September, berarti kita harus menunggu sampai dengan tanggal TMT-nya sudah 1 tahun ya. Kan ada yang 1 September 2023. Nah ini berarti kita menunggu setelah 1 September yang bersangkutan baru bisa kita cari NIP-nya, NIP 3K-nya pada saat kita mengusulkan ya. Seperti itu. Nah ini defaultnya, jadi pada saat ini di SSC ASN, defaultnya itu seluruh ASN aktif itu diblokir ya. Jadi tidak bisa mendaftar di CPNS maupun P3K tahun 2024. Jadi ASN aktif seluruhnya diblokir, makanya untuk P3K karena diklausul di Permen 6 tahun 2024 diperkenankan, makanya kita membuatkan sistem flagging untuk membuka blokirnya. Selain seperti itu ya. Bagaimana jika PPK atau PJB atau kepala badan yang merupakan approval menolak untuk memberikan izin kepada P3K? Apakah itu menjadi masalah ke depannya? Kalau secara Permen 6 enggak ya Mas Anggi ya, karena itu kewenangannya dari PPK. Tadi salah satu syaratnya adalah mendapatkan izin dari PPK-nya. Makanya di modul ini sebenarnya bukan kita menunggu ya, eh, menunggu dari P3K-nya datang untuk memohon permohonan dari P3K-nya, bukan, tapi sebagai pengelola kepegawaian, bagaimana keputusan dari PPK dan eh, pejabat eselon 2 yang membidangi kepegawaian terkait P3K yang sudah 1 tahun ini apakah diizinkan atau tidak untuk melamar CASN di tahun ini gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau apakah menjadi masalah atau tidak ke depannya karena memang secara permenpannya sudah jelas narasinya ya Mas Anggi ya. Jadi makanya modul ini kita buatkan untuk menguatkan hal tersebut gitu. Iya, siapa yang diizinkan, siapa yang tidak diizinkan itu nanti dikembalikan ke PPK-nya Bapak Ibu. Ya, ini buat ini ya pertanyaannya, kalau kondisinya PPK hanya mengizinkan P3K ikut CPNS, tapi tidak mengizinkan P3K. Untuk pendaftar P3K ya, memang tahun ini Bapak Ibu, ini tidak bisa ya PPK, ASN mendaftar untuk P3K karena P3K di tahun 2024 ini formasinya hanya untuk penyelesaian tenaga non ASN. Jadi memang tidak diperkenankan ASN P3K aktif untuk melamar pada formasi P3K. Jadi memang tidak diperkenankan. Jadi hanya diperkenankan hanya untuk melamar pada formasi CPNS. Itu pun jika memiliki izin dari PPK atau pejabat bina kepegawaian. Ya, ini terkait mekanisme seleksi P3K nanti ya kita menunggu keluarnya Capman terkait mekanisme seleksi P3K. Jadi memang belum ada Capman-nya, jadi memang belum dibuka saat ini. Yang dibuka saat ini yaitu untuk CPNS ya, mekanisme CPNS dan BIMTEK kali ini terkait izin pemberian izin P3K aktif untuk melamar sebagai CPNS pada tahun 2024. Untuk persetujuan itu kalau yang pusat boleh PYB ya Mas Anggi ya, yaitu Sekretaris Menteri ya, atau Sekjen ya. Iya, Sekjen atau Sekretaris Menteri. Ya, itu Sesmen. boleh sesmen. Nanti itu bisa settingnya ada di buku panduan nanti diberikan role untuk menandatangani surat SK ini gitu. Ada step-stepnya tadi ya pemberian role untuk persetujuan TTE surat izin. Ini kan kalau satu NIP saja ya kalau memang hanya satu NIP yang diizinkan ya bisa saja. Cuman kan kita membuat kolektif ya 100 ya untuk kolektif maksimalnya 100 gitu ya untuk
di apa namanya diusulkan. Tapi kalau memang ternyata dari 100 P3K hanya satu yang diperbolehkan ya berarti satunya aja ya Mas Anggi ya. Ya itu diperbolehkan aja kalau memang ya diizinkan P3K PPK-nya hanya satu gitu. Nah, PPK yang daftar di instansi lain gimana Bapak Ibu? Apa tidak berpengaruh di analis kebutuhan instansi asal? Nah, ini Bapak Ibu makanya kami kembalikan ke PPK. Karena tadi ke apa namanya dampak dari ketika mengizinkan PPK ini melamar CPNS itu adalah kembali lagi ke kebutuhan instansi masing-masing. Jadi sebelum melakukan flagging ini, Bapak Ibu operator dan admin bisa berkoordinasi dengan Kepala BKD, Kepala Biro Kepegawaian, dan PPK-nya bagaimana mekanisme P3K ini. Apakah mereka boleh mendaftar nih CPNS tapi di dalam instansinya aja gitu ya misalnya, atau memang mau diberikan keleluasaan untuk melamar dimanapun itu dikembalikan lagi kepada PPK-nya gitu ya. Tidak ada ya, tidak ada format baku. Yang ada adalah format baku untuk PPK. Jadi kalau dari unit kerja ke BKD itu tidak ada. Dan kalau menurut saya mungkin ini lebih karena kewenangannya di PPK ya gitu ya untuk apakah akan memberikan izin atau tidaknya gitu. Jadi memang hanya surat PPK saja yang kita siapkan. Ya. Itu pertanyaan tadi ada dari Kemlu, apakah saat klik tombol sinkro SSCASN, calon pelamar P3K akan langsung terdaftar di SSCAN? Ini tidak ya. Tetap yang bersangkutan harus membuat akun sama proses seperti formasi umum ya, peserta umum. Ini hanya mau flagging, membuka Melepas blokir ya, dari membuka blokir. si P3K tersebut agar bisa melamar atau mendaftar pada formasi CPNS di tahun 2024. Jadi tetap ya, ini hanya membuka blokirnya aja. Karena defaultnya seluruh ASN aktif itu diblokir untuk melamar CPNS tahun 2024. Gitu. Nah ini sistem inilah yang menjadi fasilitasi untuk si P3K tersebut untuk dibukakan blokirnya untuk melamar. Nah ini kalau ditanya ini dasar hukumnya kita berdasarkan Permen 46 tahun 2024 ya Bapak Ibu ya. Jadi berdasarkan Permen 46 tahun 2024 tentang tekan pengadaan ASN. Untuk PPK dan PIB yang tidak ada TTE bisa didaftarkan saja Bapak Ibu. Sekarang kan pendaftaran TTE cepat ya. 1 hari bisa. Dari sekarang bisa didaftarkan PPK-nya atau PYB-nya. Mas Anggi ini, jika PPK ingin mendaftar CPNS, apakah PPK tersebut harus mengajukan surat permohonan izin mengikuti seleksi CPNS ke P3 ke PPK-nya? Ya, Ini ya itu di mekanisme tersebut silakan diatur ya, dilakukan di internal. Apakah langsung ke PPK atau melalui unit kerjanya nanti mengirimkan memo dinas ke BKD atau BKPSDM. Jadi itu diatur aja mekanismenya, tapi nanti operatornya kan ada di BKPSDM ya atau BKD. Nanti persetujuannya berjenjang dari kepala BKD lanjut ke persetujuan akhirnya di PPK atau pejabat bina kepegawaian. Gitu. untuk template SK supaya sama semua, silakan menggunakan template SK yang sudah kita sediakan. Cukup ubah dari logonya saja Bapak Ibu atau kopnya kalau mau dirubah silakan. Tapi konten dalamnya biar sama ya Bapak Ibu. Karena itu nanti kan masuk di sistem kami dan juga menjadi pegangan kami ketika ke depannya ada pertanyaan ataupun ada permasalahan ya. Ya. Ya, Jadi sistem sistem otomatis. Ini silakan Mas Anggi. ya, jadi tadi pemilihan izin diizinkan ke dalam atau keluar itu pada sistem SIASN ya. Mm-mm. Jadi Sistem bukan di SSN. template-nya. Jadi bukan di Mm-mm. template tapi di SIASN Bapak Ibu pilihkan. Karena itu secara otomatis by system nanti akan mengeflag data pada SSCASN ya. Yang bersangkutan P3K ini boleh melamar keluar atau hanya boleh di dalam. Kalau izinnya hanya mendalam berarti tidak akan mungkin muncul jabatan atau formasi yang ada di luar instansinya. Tapi kalau izinnya keluar, maka seluruh jabatan pada instansi manapun itu bisa dilamar. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya tidak diizinkan atau ditolak, maka tidak akan muncul formasinya yang bisa dilamar. Teman-teman bisa mengikuti. Selama tes CPNS ya P3K tetap digaji dan tetap bekerja Pak.
Ini hanya flagging saja. Jadi bukan karena dia di flagging lalu dia tidak bekerja dan diberhentikan gajinya, tidak. Tapi dia ini hanya diberikan apa ya? Pas diberikan diperbolehkan oleh PPK-nya untuk mendaftar CPNS nih ya. Karena ini sekarang CPNS dulu ya Mas Anggi ya. Jadi bukan berarti ketika sudah di flagging terus dia diberhentikan sementara atau tidak digaji, itu tidak seperti itu ya. Jadi itu hanya flagging, memberikan tanda bahwa kalau YBS mau mengupgrade atau mau melamar CPNS nih karena di instansinya ada CPNS gitu ya, atau Bapak Ibu mengizinkan oh ya biar aja semua P3K di sini boleh melamar dimanapun kalau misalnya mau jadi CPNS, itu monggo silahkan, tergantung tadi kebijakan dari PPK masing-masing. Dan ini Bapak Ibu kalau misalnya tadinya P3K ini jenjangnya keahlian ya, ahli misalnya. Terus sekarang mau melamar CPNS dengan formasi SMA itu juga diperkenankan, diperbolehkan ya, selama usianya masih memenuhi dan syarat administratifnya juga terpenuhi. Ya, jadi seperti itu. Jadi misalnya sebelumnya pakai S1, P3K-nya, sekarang menggunakan SMA itu juga silakan. Karena syarat administrasinya pada tes seleksi administrasi diberlakukan secara umum ya. Jadi tidak ada flagging pada admin SSC ASN di instansi penerima atau di instansi yang tempat yang bersangkutan melamar bahwa menandakan kalau yang bersangkutan itu P3K. Jadi karena perlakuannya akan sama dengan, karena formasinya ini formasi umum ya untuk CPNS tahun ini formasi umum. Jadi fresh grade juga bersaing dengan fresh grade graduate. Jadi tidak ada penambahan nilai atau afirmasi. Mm-mm. Jadi kalau sudah ditandai, jadi gini, P3K yang sudah 1 tahun sekarang kan kami tampilkan listingnya di aplikasi Bapak Ibu ya. Lalu nanti Bapak Ibu flagging, oh dia boleh mendaftar di dalam instansi, oh dia boleh mendaftar di seluruh instansi. Ya kalau sudah diproses, tadi kan ada proses input, approval sampai tanda tangan SK. Ketika sudah di approve, mau dikembalikan lagi, mau dirubah itu bisa, tinggal tolak, nanti dia balik lagi ke approval untuk ke menu input untuk diperbaiki misalnya oh tadinya boleh di seluruh mau diganti menjadi di dalam semua gitu ya, atau sudah sampai proses mau tanda tangan mau diperbaiki itu juga bisa. Yang tidak bisa tadi saya sampaikan ketika sudah klik sinkro ke SSCN itu sudah tidak bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua, kalau P3K ini tidak di flagging ya, sudah sesuatu tidak di flagging di sistem ini, maka P3K ini tidak bisa mendaftar di SSC ASN. Seperti yang tadi Mas Anggi sudah sampaikan, semua ASN aktif, ya, semua ASN aktif di data kami itu tidak bisa melamar SSC ASN. Jadi dikunci, ya. Kuncinya itu bisa dibuka kalau Bapak Ibu sudah selesai dalam modul ini sampai dengan tanda tangan SK dan melakukan sinkronnya ke SSC ASN. Itu khusus untuk P3K yang masa kerjanya kami hitung dari TMT sudah lebih dari 1 tahun. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika mendaftar, ketika P3K ini mau mendaftar CPNS nih, dia pasti ke blocking. Anda tidak bisa mendaftar karena Anda adalah ASN aktif gitu ya. Jadi dia tidak akan bisa mendaftar karena Bapak Ibu belum menyelesaikan proses ini gitu. Jadi langsung kekunci di depannya gitu ya. Nah, ketika misalnya P3K yang dibuka blockingnya, misalnya yang di dalam satu instansi, ya dia hanya bisa mendaftar di instansi Bapak Ibu saja. Nanti SSCN akan melihat, oh ini P3K Kemlu gitu ya. Nanti ketika dia mau mendaftar CPNS di Kemlu dia bisa. Tapi ketika misalnya dia mau mendaftar di CPNS Kemendagri gitu, nah itu nggak bisa. Karena apa kuncinya? Hanya dia bisa mendaftar di dalam satu instansi saja gitu. Untuk daerah tetap PPK ya Mas Anggi ya. Kalau yang pusat aja ya yang PYB. Ini arahan dari teman-teman Menpan juga ya Mas Anggi ya. Ya, karena ini pertimbangan Bapak Ibu nanti ketika yang bersangkutan lulus, itu kan nanti juga langsung keluar SK pemberhentiannya ya. Harus dikeluarkan juga SK pemberhentian ketika yang bersangkutan lulus sebagai CPNS. Baik di dalam maupun di luar, tetap harus ada SK pemberhentian. Dan SK pemberhentiannya kan ditandatangani oleh PPK ya, masing-masing PPK-nya. Oke, originals. Mungkin yang paling atas, Mas Danu.
Ya, ini nunggu lulus dulu apa gimana untuk pemerintah P3K. Ini ya, nanti ketika lulus, ini juga bisa langsung diberhentikan ya Bapak Ibu. Jadi ada mekanisme pemberhentian untuk selanjutnya yang bersangkutan bisa diusulkan penetapan NI P3K-nya. Untuk menunya Bapak Ibu mohon membaca buku panduannya terlebih dahulu ya. Nanti di buku panduan itu ada stepnya, ditambah dulu profilnya, apa saja yang ditambah, kamu lalu step-stepnya seperti apa, silakan dicari di helpdesk-nya SCSN, di search aja apa nama key-nya izin input ya kalau saya tidak salah nanti Mas Dan nanti bisa diperlihatkan ya di itunya di helpdesk. Di helpdesk itu bisa di-download, dibaca dulu step-stepnya satu persatu. Nah, di sini di helpdesk ini juga sudah ada template surat izin P3K. Nanti di sini bisa di helpdesk, di support desk SCSN Backend Go ID, bisa search misalnya P3K. Nah, di sini ada nih buku ringkas input, itu monggo dibaca dulu. Di situ ada step-stepnya, bagaimana menambahkan profilnya, apa yang harus ditambahkan profilnya, lalu step cara pengusulannya seperti apa, itu sudah kita buat secara sederhana supaya Bapak Ibu memudahkan Bapak Ibu ya. Di sini ada step-stepnya. Kemudian untuk template juga sudah kami sediakan, nanti tinggal di-download saja di sini dan diunggah di admin. Nanti ada panduannya juga. Mungkin nanti kita lengkapi panduan cara TTE ya Mas Danu ya, kalau memang di panduannya belum ada untuk TTE-nya gitu ya. Ini di-download bentuknya Word ya, nanti bisa disesuaikan. Tadi ada copy instansinya. Kalau narasi bawahnya harapan kami tidak dirubah ya. Jadi nanti karena ini sudah ada value-value yang diambil dari sistem gitu ya. Nanti yang diganti kop suratnya saja. Jadi mohon dibaca terlebih dahulu panduannya. Gitu. Per hari ini sebenarnya sudah bisa ya Mas Danu ya Mas Hari ya. Sudah mulai bisa ditambahkan role-nya, dilihat di Bapak Ibu coba datanya. Jadi data-data yang muncul di situ itu bisa langsung dicoba untuk diberikan flaggingnya gitu ya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ini merupakan flagging ya, bukan melepas Mm-mm. status P3K-nya. Betul. Ya, jadi ini hanya flagging aja menandai untuk membuka blokir ya. Kalau di SSCASN kita kebutuhannya untuk membuka blokir agar yang bersangkutan bisa mendaftar. Nah, pembukaan ini juga izin ini makanya diserahkan ke masing-masing PPK karena sesuai dengan Permen 46-nya tahun 2024, kewenangan tersebut merupakan kewenangan PPK untuk memberikan izin melamar ke dalam atau melamar keluar. Ini maksudnya 100 itu satu kolektif 100 Bapak Ibu, bukan hanya bisa 100 orang, bukan ya. Jadi satu surat itu isinya maksimal 100 orang. Jadi kalau P3K-nya ada 3.000 ya tinggal dibikin aja per 100 berarti ada 30 surat gitu ya. 30 surat usul gitu. Karena kan itu nanti bentuknya surat kolektif ya. Jadi bukan cuma 100 orang yang boleh mengikuti CPNS gitu ya, bukan, tapi satu surat itu maksimal isinya 100 orang. Nanti Bapak Ibu tambah lagi nomor baru lagi untuk 100 orang berikutnya gitu. Enggak, kalau dia udah di flagging tapi dia nggak jadi ikut nggak masalah. Itu ini hanya flagging saja, nggak masalah. Kalau misalnya dia udah di flagging nih terus nggak jadi daftar ya nggak apa-apa, nggak akan berpengaruh apa-apa. Dan flagging ini hanya untuk tahun anggaran pengadaan tahun anggaran 2024 ya Bapak Ibu ya. Mm-mm. Nah, jadi tidak selamanya. Betul, setelah TTE ada tombol sinkro. Nah, klik tombol sinkro itu nanti akan ada keterangan tuh Pak di sebelahnya bahwa sudah tersinkro ke SSC ASN. Nah, itu yang kalau sudah tersinkro itu tidak bisa lagi di rollback ya atau dikembalikan statusnya. Jadi kalau sudah sekali dikirim ke SSN ya sudah terkirim. Ya, ini ada pertanyaan. Apakah kita bisa mengetahui ada pelamar CPNS yang saat ini statusnya sebagai P3K aktif di instansi lain? Nah, ini makanya kita menjaga ya Bapak Ibu ya, karena statusnya semuanya blokir, jadi tidak diperkenankan P3K aktif untuk melamar CPNS jika tidak memiliki izin ya Bapak Ibu. Tapi kalau dari sisi instansi penerimanya nanti itu tidak bisa mengetahui ya apakah yang bersangkutan P3K aktif atau bukan. Ya karena perlakuannya nanti pada saat seleksi administrasi ini diperlakukan sama baik P3K aktif maupun peserta umum ya, pelamar umum karena
formasi ini CPNS tahun ini memang umum, jadi tidak ada kekhususan untuk P3K yang aktif. Jadi kalau P3K ini bisa mendaftar CPNS, artinya P3K ini sudah diberikan izin oleh PPK-nya untuk mendaftar Bapak Ibu. Dan nantinya proses pemberhentiannya dari P3K itu tidak boleh dipersulit gitu ya Mas Anggi ibaratnya ya. Karena di awal sudah diizinkan nih untuk mendaftar gitu ya. Karena kejadian tahun-tahun sebelumnya adalah ketika sudah lulus karena tadi tidak ada persetujuan dari PPPK-nya, ketika pemberhentiannya ada tarik ulur gitu ya. Nah, ini di awal sudah kita preventifkan terlebih dahulu bahwa izin dari PPK itu sudah diberikan untuk P3K ini mendaftar ke seleksi CPNS gitu. Menunya nanti sama di input tadi, di input izin mendaftar. Jadi nanti ditambahkan dulu role-nya, nanti Bapak Ibu bisa melihat di situ listingnya ya. Nggak apa-apa. Jadi 100 itu maksimal. Mau misalnya dari 1000 P3K yang diperbolehkan daftar cuman 2, Bapak Ibu cuman bikin 2 ya nggak masalah gitu ya. Cuman tadi ketika semua usulan persetujuan ini harus disetujui oleh PPK gitu ya. PPK tidak boleh melamar formasi PPK. Boleh Pak, selama mendapatkan izin ya Mas Anggi ya. Yang penting tadi di flaggingnya ini nanti mereka ketika sudah di flagging boleh melamar, berarti nanti kalau sekarang kan penerimaannya baru CPNS dulu ya Mas Anggi. Nanti kalau sudah dibuka untuk yang P3K berarti kalau dia tidak melamar yang CPNS berarti dia bisa melamar yang P3K. Karena 1 tahun ini hanya boleh melamar satu jenis saja. Kalau sudah CPNS, CPNS saja. Kalau P3K, P3K saja. Satu nomor usul itu 100, tapi bisa dibuat beberapa usulan. Jadi satu bisa misalnya P3K-nya 1000, ya berarti ada 10 usulan, satu usulan isinya 100. Jadi boleh dibaca dulu. Ya, ini izinnya juga Bapak Ibu perlu diingat, izin ini hanya untuk melamar CPNS ya. Karena P3K, formasi P3K tahun 2024 ini dikhususkan untuk tenaga non-ASN. Ya, jadi bukan untuk ASN aktif atau P3K yang untuk melamar P3K misalnya. Jadi tidak bisa. Jadi flagging ini hari ini yang kita bimtekkan ini khusus untuk izin melamar CPNS, formasi CPNS yang akan dibuka pendaftaran di tanggal 20 besok ya. Ini pertanyaannya sudah berulang ya. Hmm. Jangan lupa klik sinkro setelah TTE ya. Jadi nanti apa namanya? Jangan lupa setelah mendapatkan tanda tangan digital itu diklik sinkro ke SSC ASN. Ada yang beda nggak Mas? Ya. Ya, mungkin ini cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu di pemerintah daerah, kalau misalnya ada kesulitan atau pertanyaan, bisa juga nanti menghubungi rekan-rekan kami di kantor regional. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan kalau ada kendala-kendalanya ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan Ya. Mbak Ika. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Yang pertama kali langsung dilakukan adalah download buku panduannya, dipahami dulu isiannya, mekanisme seperti apa, berkoordinasi dengan Kepala BKD, Kepala Biro SDM, dan PPK terkait mekanisme flaggingnya. Kemudian nanti baru dicoba di sistemnya gitu ya. Untuk teman-teman daerah nanti bisa berkoordinasi dengan teman-teman di kantor regional. Nanti teman-teman kantor regional ketika ada kesulitan ataupun ada masalah di sistem bisa berkoordinasi dengan kami gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Mbak Aya sudah bisa menutup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, insya Allah cukup jelas ya. Tadi pertanyaannya juga sudah dibacakan semua dari slide dulu. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Dan sebenarnya ini cukup simpel ya. Yang ribet adalah di internal mungkin ya. Nanti tolong dipastikan sebagaimana mekanismenya untuk siapa yang berhak di flag untuk bisa daftar dan tidak. Ini mungkin lebih dikuatkan di internal Bapak Ibu sekalian gitu ya. Baik, mungkin
dapat kita akhiri ya BIMTEK ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir via daring gitu ya dalam acara BIMTEK modul input izin mendaftar CPNS untuk P3K. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Kami izin menutup BIMTEK ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.